Assalamualaikum, halo anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan Bu Guru di sini. Kali ini Ibu akan membahas tentang kisah para rasul. Simak baik-baik ya. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menceritakan secara singkat tentang rasul-rasul ulul azmi. Yang pertama, Ibu akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Dikisahkan, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib, yang pada saat itu Bani Rasib sedang mengalami zaman jahiliyah. Kenapa mereka disebut zaman jahiliyah? Ya karena mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Bani Rasib ini hidup dengan menyembah berhala yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasib ini juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Awalnya Bani Rasib ini adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada 5 laki-laki yang soleh pada zaman itu, yang merupakan panutan atau tokoh ya yang sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa, Yagud, Yauk, dan Nasr. Namun saat kelima tokoh tersebut meninggal dunia, orang-orang Bani Rasib ini merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Maksudnya adalah untuk sekedar mengenang akan jasa-jasa para pahlawan atau tokoh-tokoh mereka pada saat itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Bani Rasib ini semakin menyimpang pada ajaran Allah. Mereka malah menjadikan patung-patung yang telah dibuat tersebut menjadi sesembahan. Hingga pada akhirnya Bani Rasib ini telah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan Bani Rasib tersebut pun sebenarnya telah diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam agar mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil dan hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh tersebut. Bahkan Bani Rasib malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongannya. Pada saat Nabi Nuh berdakwah agar Bani Rasib kembali ke jalan yang benar, Nabi Nuh malah mendapatkan cemoohan dan tantangan dakwah pun kian hari kian terasa berat. Dalam kesedihannya, Nabi Nuh mengadu kepada Allah atas perilaku umat yang sudah sangat keterlaluan. Lalu kemudian Allah berfirman, memang umat Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya sekitar 80 orang saja. Selebihnya tidak akan ada lagi yang beriman karena mereka sudah sangat sesat. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh dari orang-orang Rasib dari bencana yang besar. Nabi Nuh mengabarkan hal ini kepada umatnya seraya berkata, "Hai umatku, akan ada azab yang Allah turunkan kepada kaum ini. Ini disebabkan karena keingkaran dan kemungkaran di muka bumi ini." Namun sayangnya peringatan Nabi Nuh itu hanya disangka gurauan dan mereka malah nyinyir dan malah mengolok-olok Nabi Nuh. Setelah menerima perintah dari Allah untuk membuat sebuah kapal yang besar, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun apa yang dilakukan Nabi Nuh dan para pengikutnya tersebut malah jadi bahan ledekan dan cemoohan dari kaumnya. Nabi Nuh berkata, "Sekarang kalian mengejekku dan mengejek orang-orang yang bersamaku, tapi sebentar lagi kami yang akan mengejek kalian. Karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang akan menimpa kalian. Kalian pasti menyesal." Selama hampir berpuluh-puluh tahun, dalam beberapa riwayat dikatakan hampir 100 tahun, kapal itu dibuat oleh umatnya Nabi Nuh. Hingga selesailah kapal itu dibuat, dan ini merupakan kapal pertama terbesar dalam sejarah. Kemudian para pengikutnya mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Nuh
untuk membawa serta berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Hai kaumku, naiklah ke dalam kapal ini seraya menyebut nama Allah." Maka naiklah seluruh hewan dan orang-orang yang beriman ke dalam kapal tersebut. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang congkak dan zalim yang tersisa di muka bumi. Dan tertutuplah pintu kapal Nabi Nuh. Kemudian Allah berfirman, "Maka bukakanlah pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditentukan." Dalam kapal tersebut, istri dan anaknya yang bernama Kan'an tidak ikut serta ke dalam kapal tersebut. Walaupun saat itu Kan'an sudah diperingatkan untuk segera naik ke dalam kapal menyusul saudaranya, tapi dia itu membangkang dan keras kepala, dan dia memilih mencari perlindungan ke bukit ataupun ke gunung yang ia kira air tidak akan mencapai ke gunung. Nabi Nuh sangat sedih sekali dengan keputusan yang diambil oleh Kan'an. Akibat sikap keras kepalanya ini, akhirnya si Kan'an tenggelam bersama Bani Rasib lainnya. Mereka adalah orang-orang yang zolim dan membangkang terhadap nabinya. Akhirnya mereka semua tenggelam, tak ada yang tersisa, tersapu oleh banjir yang sangat dahsyat. Setelah 40 hari 40 malam, Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah air ini, dan hai langit, berhentilah." Kemudian air pun surut dan berlabuhlah kapal Nabi Nuh ini di Bukit Judi, dan mereka memulai kehidupan yang baru. Mungkin cukup sekian dulu kisah Nabi Nuh ini, dan untuk kisah Rasulul Azmi yang lain akan dibahas pada video selanjutnya. Dan untuk tugasnya yaitu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini. Ya, silahkan kalian jawab di buku tulis atau buku tugas PAI, lalu nanti dikumpulkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.